لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. قل المصنف ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال halaman 16. Jadi kita ngulang sekali anau lah. Apa nama? Selintas lah. Uraian sifat yang ketiga, baqa artinya kekal. Jadi baqa ini kawannya kidam. Kidam artinya tidak berawal. Baqa tidak berakhir. Wajib pada syarat pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hati akan tentu sungguh Allah kekal tak terima binaso. Nah? Aduh. Halaman 16. Awal. Nah. Wajib pada syarat pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hati akan tentu sungguh Allah Ta'ala, Allah kekal tak terima binaso. Firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman ayat 27 ayat 26 sampai 27. Artinya tiap-tiap mereka di atasnya binaso dan kekallah pada zat Tuhan engkau yang mempunyai jalal dan ikram. Nah, kemuliaan dan kehormatan. Maka kekal itulah dikatakan sifat baqa yang lawan bagi binaso yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Dan pengakuan tentu sungguh di dalam hati Tuhan kekal itulah dikatakan wajib bagi akal. Nah, dan pengakuan tentu tidak di dalam hati binaso itulah dikatakan mustahil pada akal. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang kidam. Nah, kalau Tuhan tidak kidam, ya, pastilah ada dua kemungkinan. Kalau tidak daur, pasti tasalsul. Nah, tasalsul. Nah, kalau tasalsul Tuhan itu adanya, ada karena bersebab. Sebabnya itu tentu punya sebab lagi. Dan terus menerus. Maka nanti akan muncul banyak Tuhan. Ini sebab itu kan lebih dulu dari Tuhan. Sebab dari sebab itu lebih dulu dari sebab. Tasalsul sampai awalnya. Dan awal itu tidak ada karena tasalsul. Kalau daur, itu logikanya terbalik-balik. Daur. Nah, sudah kita bahas. Jadi akan terjadi kontradiksi di dalam pemikiran bahwa jika Tuhan itu tidak kidam, maka akan terjadi banyak hal yang kontradiksi menurut pemikiran akal. Nah, dan pengakuan tentu tidak di dalam hati binaso itulah dikatakan mustahil pada akal. Dan makna kekal itu barang yang tidak menghubungi tiada atau
dikatakan barang yang tak terima hilang. Tak terima hilang itu tak mungkin hilang. Nah, barang yang tidak menghubungi tiada itu artinya tidak ada ujungnya. Tidak berujung dengan ketiadaan. Itu tidak menghubungi tiada. Dan dalil atas kekal Allah Ta'ala dan tak binasa itu ialah kita fikir. Jikalau Allah Ta'ala tidak kekal, maka tentulah ia binasa. Dan jika ia binasa, tentulah ia baru. Baru tak? Baharu tak? Nah, baharu itu kan makhluk yang ada ujungnya. Ada awalnya, ada ujungnya. Dan jika baru, saya tidak ada Tuhan dengan dalil yang nyata pada huraian sifat qidam. Dengan dalil yang nyata pada tentulah tidak ada Tuhan. Nah, kalau baru benda tu baru diciptakan, baru muncul Tuhan karena diciptakan, tentu sebelum diciptakan tidak ada Tuhan. Ya. Nah, dan penciptanya itulah yang lebih layak darinya jadi Tuhan. Nah, dan penciptaan itu pasti diciptakan juga. Nah, karena bagi yang berpikir bahwa Tuhan itu ada ujung, pastilah dia tidak mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak ada awal. Bahkan pencipta Tuhan sekalipun tidak ada awalnya, ada awalnya itu. Dan itulah sebab terjadi tasalsul. A jadi Tuhan, diciptakan oleh B. B ini pasti Tuhan nih. Bisa menciptakan Tuhan. Nah, B jadi Tuhan, diciptakan oleh C. C ini pasti Tuhan nih. Karena diciptakan oleh karena bisa menciptakan Tuhan. Yang menciptakan Tuhan lagi. Nah, itu tasalsul tidak berhenti. Tasalsul tidak berhenti. Mana berhentinya? Tidak ada ujung. Dan itu tidak bisa diterima oleh logika. Ya, kalaupun ada ujung, pasti ujung itulah yang Tuhan. Karena tidak berujung. Ini kan ada ujung nih. Ini ciptakan ini ciptakan ini ciptakan ini. Tak sama dengan manusia tuh. Ujungnya Adam. Ya. Nah, ujungnya Adam. Siapa yang menciptakan Adam? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Tidak ada yang menciptakan. Karena Allah tidak berawal. Dia qidam. Nah, kalau nyo meyakini bahwa setiapnya diciptakan pasti ada penciptanya, pastinya menganggap bahwa Tuhan ini ada penciptanya. Dan itu jadi tasalsul. Nah, kalau nyo menganggap bahwa apa tadi? Apa namanya? Tuhan itu bisa diciptakan. Nah, jika dia menganggap bahwa Tuhan itu bisa diciptakan, buktinya Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B, berarti Tuhan itu bisa diciptakan. Berarti pastilah Tuhan-Tuhan ini jadi banyak. Nah, karena pencipta itu jadi Tuhan juga. Yang diciptakan oleh Tuhan yang lain. Tuhan itu jadi Tuhan juga. Yang diciptakan oleh Tuhan yang lain. Dan itu tidak diterima oleh logika. Kalau begitu tetaplah Tuhan tidak binasa. Apalagi kalau Tuhan itu tidak binasa. Berapa ribu Tuhan jadi itu. Karena setiap Tuhan itu tidak binasa. Awalnya beda. Nah, di akhir firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qasas ayat 88 yang mengisyaratkan Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya, dan janganlah berdoa engkau serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Ia. Bermula tiap-tiap suatu itu binasa melainkan zat Allah. Jadi wajhahu itu bukan wajah Allah. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu binasa. Illa wajhahu, kecuali zat Allah. Nah,
Jadi wajah tu kadang-kadang sosok. Nah, kalau bahasa Indonesia itu sosok, wajhun, sosok yang bisa dikenal. Nah, makanya wajah ini wajah tu wajhia. Aku hadapkan wajahku. Maka dipahami oleh ulama, nah nama gitu sebagai aku hadapkan seluruh diriku. Nah, seluruh diriku. Sama dengan Tuhan. Illa wajhahu, kecuali seluruh zat Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan, totalitas Tuhan. Nah, jadi diterjemahkan ulama kita ni. Ini wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku. Nah, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah, makanya kita sujud. Kakak aja kerkeng. Karena kita menghadapkan seluruh diri kita ke Tuhan. Jadi pengertian dari wajah dari tanah seluruh diri. Maka hasmiyah tapok ya. Ada Tuhan lu. Ketika kita sujud, kakak ada Tuhan. Dia tak akai kerkeng. Kalau rapatnya ada inok, akhirnya ada inok. Dia ada Tuhan makan. Loh. Karena kita nebuh kata kita tadi, ini wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan seluruh diriku. Dengan bisa dia adakan ke bilik, ngaduk ke bilik lalu ketika itu. Untuk wajah kita ni. Bahasa wajah kan seluruh. Totalitas. Dia disebut wajah. Karena dengan wajahlah dikenal. Ya. Nah. Kalau kita mengenal Allah dengan wajah. Sebenarnya kita bukan kita mengenal wajahnya. Kita mengenal seluruh dirinya melalui wajah. Nah. Baginya jua hukum dan kepadanya kembali sekalian kamu. Maka dengan pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh kekal Allah Ta'ala dan pengakuan dalam hati dengan tentu tidak binasa itu. Membetuli pengakuan itu dengan keterangan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Itulah orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Sifat baqa merupakan salah satu sifat wajib Allah Ta'ala yang menunjukkan bahawa keberadaannya tidak memiliki batas akhir. Nah, ia adalah kelanjutan dari sifat qidam yang menegaskan bahawa Allah ada tanpa permulaan. Apabila sesuatu diklaim sebagai Tuhan tetapi tidak memiliki kekekalan ini, maka secara pasti bukanlah Tuhan. Kekekalan Allah berbeda secara hakiki dari keberadaan makhluk. Makhluk bersifat muhdas. Muhdas baru. Fana. Mengalami perubahan dan keberadaannya tergantung kepada Sang Khalik. Ya. Apa semua bukit pulai. Yo, ha bukit pulai gitu. Dalam ilmu kalam, baqa dipahami sebagai lawan dari sifat fana yang mustahil bagi Allah. Jika Tuhan bersifat fana, berarti ia memiliki kekurangan dan bergantung pada sesuatu yang lain. Sehingga tidak layak disebut Tuhan. Penjelasan rasional tentang sifat ini diuraikan dengan analogi. Misalnya seperti stasiun pemancar televisi yang harus terus menyala agar siaran makhluk tetap ada. Jadi mungkin ditanyakan, wujud kita ni kan wujud bukan wujud hakiki. Wujud pinjaman. Kita ni. Seandainya tiba-tiba Tuhan hidup, apakah kita hidup? Ada gaduh hidup?
Hidup ke? Misalnya seperti stasiun pemancar televisi yang harus terus menyala agar siaran, taruhlah siaran itu makhluk tetap ada. Makhluk dapat mati kapan saja. Tetapi Allah sebagai sumber segala kehidupan tidak mungkin mati atau sirna. Para ulama menegaskan hal ini dengan dalil nakli dan akli. Dalil nakli antaranya Ar-Rahman ayat 27. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Serta Al-Qasas ayat 88. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Sementara dalil akli dikaitkan erat dengan sifat kidam. Syekh Ahmad An-Nahrawi dalam Ad-Durrul Farid menjelaskan bahawa jika Allah mungkin mengalami kefanaan, maka ia termasuk mumkinul wujud atau hadis. Atau hadis. Jadi kalau Tuhan bisa fana, berarti Tuhan itu bukan wujud yang wajibul wujud. Pasti ada. Kalau bisa fana, berarti wujud itu tidak mesti ada. Sehingga mustahil bersifat kidam. Kalau Tuhan itu tidak bisa, tidak baka, maka mustahilnya kidam. Karena kita tahunya baka kan dari dulunya tuh sampai ini. Kalau sampai minin nyo tiba-tiba fana Tuhan, berarti ini tidak kidam. Karena sifat kidam telah dipastikan bagi Allah, maka sifat baqa pun niscaya melekat padanya. Hal serupa ditegaskan Syekh Baijuri dalam Hasyiah Tuhfatul Murid dan Syekh Muhammad Al-Fudali dalam Kifayatul Awam bahwa dalil sifat baqa pada dasarnya sama dengan dalil sifat kidam. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Nurul Dhalam mendefinisikan baqa sebagai adamul inqidha lil wujud li wujudihi ta'ala. Akhirnya tidak ada akhir. Syekh Al-Hulhudi dalam syarahnya menegaskan bahwa baqa berarti penafian kefanaan mendatang atas eksistensi Allah. Ulama berbeda dalam mengkategorikan sifat ini. Sebagian memasukkannya sebagai sifat salbiah. Yang sebagai sama kita pelajari ini, kita anggap sebagai sifat salbiah. Yang sifat keempat macam tu. Nafsiyah, wujud, sifat dirinya. Diri Tuhan, iya ada. Kemudian yang berapa tu? Yang 6 setelah itu. 6 apa? Sampai wadaniyah tu. Wadaniyah ke-6. Sampai yang ke-6, berarti 5 sifat setelah itu salbiah. Kidam baqa mukhalafatul lawadis qiyamhu binafsi wahdaniyah. Itu salbiah. Salbiah itu artinya negasi. Negasi artinya apa ne? Menidakkan kebalikannya. Salbiah. Menidakkan kebalikannya. Salbiah. Kemudian yang ke-7 sampai yang ke-13 itu kan ada berapa sifat tuh? 7 sifat. 7 sifat. Qudrah, iradah, sama, basar. Apa lagi? Sama, basar, ilmu, haya, kalam. Itu maknawiyah. Maknawiyah. Yang selebihnya itu, yang 7 lagi sifat setelahnya itu yang itu makni. Jadi 7 ke 13 itu makni. 7 ke 13 makni. Yang dari 14 ke 20 itu maknawiyah.
Sebenarnya sifat tu yang utama tu 13. Maturidi menyebutkannya 20. Asy'ari 13. Mana lagi? Ulama berbeda dalam mengkategorikan sifat ini. Sebagian memasukkannya ke dalam sifat salbiah karena menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sebagian lagi menggolongkannya ke dalam sifat nafsiyah atau bahkan menyamakannya dengan sifat wujud seperti sifat ma'ani. Namun pendapat yang sahih adalah bahwa qidam dan maqa termasuk sifat salbiah, menafikan kekurangan Allah. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh As-Sanusi dalam Syarah Ummul Barahin. Adapun makhluk, meskipun pada akhirnya bisa dikekalkan, seperti surga, neraka dan isinya. Kan roh kan diciptakan Tuhan, tapi ujungnya kan kekal. Surga diciptakan, tapi ujungnya kekal. Kekekalannya bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kekekalan makhluk berbeda dengan kekekalan Allah. Makhluk kekal karena izin Allah, sedangkan Allah kekal karena zatnya sendiri. Kekekalan makhluk memiliki permulaan dan bisa berubah menjadi fana jika Allah berkehendak. Sedangkan kekekalan Allah sama sekali tidak dapat berubah. Jadi mungkin timbul pertanyaan, surga dan neraka kan makhluk tapi kekal. Kekal. Itu karena kehendak Allah. Kalau di dalam kajian tasawuf kan, bahkan ada yang mengatakan bahwa kekal, surga dan neraka pun tidak ada kekal. Tasawuf tidak kekal. Yang kekal kan cuma Allah. Kullu syai'in halikun. Semuanya hancur. Ujung-ujungnya. Lihat dulu. Akhirnya Tuhan kan jadi sendiri, seperti belum menciptakan sesuatu. Itu dalam tasawuf. Makanya dalam Quran itu kan khalidina fiha. Bukan baki fiha, tidak bako tapi khalid. Ada ujungnya kan? Kata hati tasawuf. Tapi itu kan kontroversial. Dikaitkan dengan pemahaman Quran, khalidina fiha. Tidak ada disebutkan baki fiha. Bukan bako, khalid. Khalid itu sesuatu yang umurnya sangat panjang. Tapi ada ujung. Itu. Kata dalam kajian tasawuf itu. Ini tidak kekal. Kekalnya khalid, sangat panjang. Sedangkan dunia ini fana dalam bahasa Quran. Sungguh pun fana, belum suwa ujung. Apalagi kan khalid. Entah mungkin miliaran kali umur dunia. Itu kajian tasawuf. Tapi ada ujung. Karena bahasanya khalidina fiha, bukan baki fiha. Itu kan kajian terahnya lah. Dengan demikian sifat baqa merupakan jaminan teologis atas keabadian Allah SWT yang menjadi konsekuensi logis dari sifat qidam dan mustahil berlawanan dengan sifat fana. Kesimpulannya, Allah SWT adalah al-baqi, zat yang kekal selamanya, tanpa permulaan, tanpa akhir. Sedangkan seluruh makhluk adalah fana, bergantung dan hanya ada karena dikehendakinya. Terlanjutkan. Huraian sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Wajib pada syarat pula di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta iktiqad dan mengaku putus di dalam hatinya akan tentu sungguh bersalahan. Itu bahasa
Bahasa Melayu itu bersalahan. Berbeda. Itu berbeda artinya. Yo, artinya berbeda. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan tidak menyamainya. Firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, tidak ada seperti zat Allah Ta'ala sesuatu dan ialah yang mendengar dan yang melihat. Dan bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan juga tidak menyamai, itulah dikatakan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Berbeda dengan segala yang ada. Dan makna bersalahan itu 3 perkara. Jadi makna bahawa Tuhan berbeda dengan segala yang baru itu ada 3. Ya. Perkara bersalahan pada zat dengan makna zat Allah Ta'ala bukannya jirim yang bertempat walaupun di mana tempat. Dan makhluk ini semuanya berjirim. Jirim yang bertempat. Bukan zat atau benda yang memiliki tempat. Nah, jadi zat Tuhan tidak memiliki tempat. Bukan tidak memiliki, tidak memerlukan tempat. Zat Tuhan. Pengertian dari Allah dari mana-mana kan? Nah, itu kan pengertian kekuasaannya meliputi, ilmunya meliputi segala hal. Nah, jadi Allah tidak berada di alam. Apa artinya? Kan tempatnya ke alam. Yang bertempat itu pasti bisa ditempati. Kita bertempat. Nah, kan nyamuk tempat begitu, baju lengkap di badan. Itu kan alam. Suatu tempat termasuk alam. Waktu termasuk alam. Nah, Tuhan tidak berada di alam. Tidak juga di luar alam. Nah, di alam Tuhan tidak bertempat. Karena Tuhan tidak masuk waktu. Tidak berada di tempat. Alam itu tempat. Nah, tidak berada di luar alam. Kalau kita berpikir bahwa di luar alam itu adalah tempat, maka Tuhan tidak berada di tempat. Nah, kalau begitu tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat di mana-mana tempat. Maka jika didapati di dalam Quran atau hadis, barang yang memberi waham. Ya, sesuatu, ini pemahamannya. Sesuatu yang menimbulkan pengertian. Menyerupai dan bertempat, maka dinamakan ayat itu ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat, maka wajib ditakwil akan dia supaya lepas daripada syubhat itu. Sama ada takwil itu dengan jalan ijmal seperti takwil ulama salaf, atau takwil akan dia dengan jalan tafsil seperti takwil ulama salaf. Ulama khalaf. Ini takwil ijmal itu takwil ulama salaf. Takwil tafsil itu takwil ulama khalaf. Kalau ijmal misalnya yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan? Ya, macam mana bentuknya? Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Tak usah ditanyakan. Tapi ayat Quran itu. Tapi kalau ulama khalaf, yang dimaksud dengan tangan Tuhan itu kekuasaannya. Nah, kekuasaan Tuhan di atas kekuasaan manusia. Takwil secara tafsir, terperinci. Kalau takwil ulama salaf secara ijmal, secara umum. Tuhan mempunyai tangan. Tuhan punya tangan. Tapi tangannya bentuknya? Tidak bisa disebutkan bentuknya. Bila kaif itu katanya. Tidak bisa ditanyakan. Tidak bisa ditanyakan. Yang kita imani kan Tuhan ada tangannya. Tapi tangannya walau alam.
Bertanyanya termasuk bid'ah. Kata anu tu. Menanyo Tuhan, tangan Tuhan itu seperti apa? Nah, tapi kalau takwil dari ulama khalaf itu disebutkannya. Yang disebut dengan tangan itu kekuasaan. Jadi yadullah fawqa aydihim itu artinya kekuasaan Tuhan di atas kekuasaan mereka. Ya. Maka seperti firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim, berkata salaf pada tafsirkan itu ayat itu begini, bermula yadullah itu atas segala tangan-tangan mereka itu. Bukanlah lapas yad itu dengan makna tangan, karena jikalau yad dengan makna tangan, maka tidak dinamakan lagi ayat mutasyabihat. Nah, jadi namanya tangan. Nah, tapi apakah sama dengan tangan kita ni? Kalau sama dengan tangan kita ni, bisa kita pahami model itu bukan ayat mutasyabihat namanya. Ayat mutasyabihat itu menimbulkan keraguan. Nah, apa sebab menimbulkan keraguan ayat ini? Karena ada ayat yang lebih jelas. Apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tidak sama. Kalau ada kata Tuhan itu sama, berarti timbul keraguan. Kalau begitu, kata ulama salaf, tidak usah ditanyakan tangannya itu. Yang jelas, bukan model tangan kita ni. Karena ada ayat, laisa kamitslihi syai'un. Apa yang dia maksudkan, wallahu a'lam. Dan berkata khalaf pada mentafsirkan ayat itu begini. Bermula kekuasaan itu atas segala kekuasaan mereka itu. Maka lapas yad dengan makna kudrah, begitulah tiap-tiap ayat. Maka lapas yad dengan makna kudrah, artinya kekuasaan. Nah, begitulah tiap-tiap ayat dan hadis yang mutasyabihat berlaku takwil di antara dua kaul golongan itu. Nah. Dan bersalahan pada sifat itu ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan arat yang bertingkap di jirim. Jadi sifat Tuhan itu bukan melekat pada zat seperti yang kita pahami. Nah, seperti merah yang menempel di baju, dah. Bukan seperti itu. Dan bertempat bersama dengan jirim, bukan. Kalau begitu tidak bolehlah dikatakan Tuhan berjihad di mana-mana jihad. Nah, karena itu tidak boleh disebut Tuhan itu punya tempat dan punya arah. Ya, Tuhan di atas, Tuhan di bawah, tidak boleh. Nah, apalagi di atas aras, itu kan? Tuhan bersemayam di atas aras. Kalau kita buka itu aras itu macam mana bentuknya? Itu bukanlah tempat duduk. Aduh, buka tuh. Yang kita kirim tang. Nah, aras itu mudah itu bentuknya. Nah, sekian kepalanya. Bukanlah seperti gambaran tempat duduk. Makhluk yang paling besar, makanya disebut summastawa alal ars. Setelah dibikinnya Tuhan tuh. Oh, itu kedua yang tang. Baca. Jadi summastawa alal ars. Kan? Kemudian Allah, kalau terjemahan kendepak tu, kemenak tu, kemudian Allah bersemayam di atas aras. Sebenarnya kan bersemayam kan salah satu makna dari istawa. Summastawa alal ars. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Sebenarnya makna yang pas itu istaula. Nah, kemudian dia menguasai aras. Dah. Jadi istaula. Apa sebab perlu istaula, menguasai? Karena Allah, makhluk Allah yang paling besar di antara ciptaannya itu, yang paling besar itu aras. Paling besar. Aras pun Allah kuasai. Betul. Bukan duduk di atas aras. Itu kan ayat mutasyabihat tuh. Yang perlu ditakwilkan. Kalau kita
kita baca deskripsi tentang aras tu. Aras itu bukanlah gambaran tempat duduk. Nah, kita deskripsi itu. Dengan falafel dan katakan Tuhan itu di atas aras. Yo. Itu kalau kita mendengar itu kafir kita gitu. Kafir. Hah? Ya. Apa sebab? Pertama, kita menganggap bahwa aras itu lebih besar dari Tuhan. Atau tidak sama besar dengan Tuhan. Ya. Nah, yang bisa menampung Tuhan. Dia duduk di atas. Ya, betul. Hah? Itu keyakinan. Kalau kita meyakini itu. Yo. Duduk di atas aras. Yang kedua, Tuhan itu berarti ada tempatnya. Kalau yang ada tempatnya tadi adalah segala makhluk. Ya. Nah, yang ketiga, kita akan memahami bahwa Tuhan itu butuh kepada tempat itu untuk duduk. Hah? Dan Tuhan tidak membutuhkan apa-apa. Nah, Tuhan tidak memerlukan apa-apa. Ghaniyun 'anil alamin. Semua alam ciptaannya ini dia tidak memerlukannya. Nah, kalau kita meyakini itu lagi, bahwa Tuhan itu berada di alam. Nah, artinya alam ini lebih besar dari Tuhan. Kan tu? Lebih besar dari Tuhan. Ini alam, ada Tuhan nih duduk di atas aras. Kan tu? Gambaran. Dan itu merusak akidah. Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tidak seperti segala sesuatu. Nah, laisa kamitslihi syai'un itu ayat muhkamat itu bukan mutasyabihat. Mestinya memahami ayat mutasyabihat ini dengan panduan ayat muhkamat. Nah, ini kita memahami mutasyabihat ini, kita menentang ayat yang muhkamat. Yang jelas. Laisa kamitslihi syai'un itu ayat yang jelas. Muhkamat. Nah, rusak tuh. Menteri. Dan bersalahan pada perbuatan itu ialah perbuatan Allah Ta'ala. Bukan seperti perbuatan yang baru. Karena perbuatan Allah Ta'ala menjadikan yang tiada kepada ada. Itu perbuatan Allah. Yang tidak ada diadakan. Dan pula perbuatan Allah Ta'ala bukan daripada bahan-bahan benda. Dan perkakas alat jentero. Jentera atau alat. Nah, beda. Tuhan itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Nah, atau menjadikan yang ada menjadi sesuatu yang baru. Tidak menggunakan alat-alat yang ada. Kalau perbuatan manusia menjadikan sesuatu dari sesuatu. Nah, dari benda. Apa yang kita jadikan pasti ada bahannya. Tak mungkin tak ada bahannya tiba-tiba jadi. Itu bedanya. Dan berdalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan tidak menyamai itu ialah kita fikir. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersalahan bagi segala yang baru, niscaya adalah yang ia menyamai dengan semua yang baru ini. Jadi sebenarnya kalau menciptakan, kata menciptakan itu tidak pernah ada pencipta itu sama dah persis dengan yang diciptakannya itu dah ada. Nah, ada menciptakan sesuatu, tidak ada sama persis yang menciptakan ini dengan yang diciptakan dah ada. Mungkin yang benda patung persis, patung lilin, seperti dirinya, tidak sama. Adanya bernapas, adanya hidup, pasti beda. Jikalau Allah tidak bersalahan bagi segala yang baru, niscaya adalah ia menyamai dengan sesuatu yang baru ini.
Maka jika menyamai dengan yang baru, tentulah ianya baru seperti itu juga. Dan iaitu batil. Karena telah terdahulu sabit kidam dengan dalil-dalil yang nyata, maka tetaplah bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Dan tidak menyamai itulah pengakuan yang sebenar yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu satu, Allah yang dituju segala hajat atas segala apa ni? Kalau apa ni? Tengok kalau ni. Dah tahu baca. Allah tidak beranak dan tidak diperanak akan dia dan tidak ada baginya yang menyerupai satu pun. Maka nyata daripada surah Ikhlas itu bahawa Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baru. Kita gimat sini. Ulama tauhid membahas sifat al-mukhalafatuhu lil hawadith, yang menegaskan perbezaan Allah dari makhluknya. Sifat ini menunjukkan kesucian Allah dari segala kekurangan, imajinasi, itu, dan persamaan dengan makhluk. Jadi imajinasi ini sering menghindaki, menghinggapi orang-orang yang bertafakur, berzikir atau berimajinasi tentang Tuhan. Imajinasi itu bukan Tuhan. Dengan makhluk, baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Misalnya, zat Allah tidak berupa tubuh yang tersusun. Sifat Allah tidak terbatas oleh waktu. Perbuatan Allah tidak bergantung pada alat atau sarana sebagaimana makhluk. Syekh Ahmad An-Nahrawi dan Syekh Muhammad Al-Mansur Al-Hudhudi menegaskan bahawa Allah tidak identik dengan sesuatu pun. Contohnya, Allah memiliki ilmu tetapi tidak seperti ilmu manusia yang terbatas dan membutuhkan proses belajar. Syekh Muhammad Fudali menolak anggapan bahawa Allah memiliki organ tubuh dan sifat-sifat jasmani. Menegaskan bahawa Allah suci dari bentuk, tinggi, pendek, duduk atau berjalan. Demikian pula Syekh Nawawi Banten menjelaskan bahawa Allah tidak terikat ruang dan waktu. Misalnya Allah tidak bisa dikatakan di atas langit sebagaimana Allah menempati ruang, karena keberadaan Allah berbeda sepenuhnya. Syekh Al-Baijuri memperingatkan godaan setan yang menjemuskan manusia untuk bertanya tentang hakikat zat Allah. Seperti, kalau Allah tidak bertempat, lalu di mana dia? Itu orang Salafi sering nanya tu. Ya. Kalau Allah tidak bisa kita gambarkan, itu berarti tidak ada. Kita Salafi kan apa piranda tu mana? Hanya. Terus Saman tu, itu tak yang menantunya Yazid Jawas tu. Ya. Angkur kurus ya? Ya, kurus. Jawaban dia benar ialah la ya'lamullah illallah. Tidak ada yang mengetahui Tuhan dengan sebenar-benarnya kecuali Tuhan sendiri. Dan ayat laisa kamitslihi syai' dan ayat laisa kamitslihi syai'un. Syekh As-Sanusi menafsirkan Quran surat Asy-Syura ayat 11 bahwa bagian awalnya menolak keyakinan mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Misalnya, meyakini Allah punya tangan atau wajah atau fisik. Sedangkan bagian akhirnya menolak Mu'attilah yang menafikan seluruh sifat Allah dengan menegaskan bahwa Allah tetap memiliki sifat mendengar atau sami dan basir, tetapi berbeda dengan makhluk. Amano tadi, laisa kamitslihi syai'un, Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Wa huwas samiul basir. Jadi laisa kamitslihi syai'un ini menolak golongan mujassimah.
ayat ini. Golongan Mujassimah ini golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mujassimah artinya menjisimkan, seolah-olah Allah itu jisim sama dengan makhluk. Ada fisiknya. Yang mengakui. Mujassimah. Yang mengakui bahwa Allah itu punya fisik. Seperti makhluk. Maka ini ayat-ayat Asy-Syura ayat 11 ini, laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak sama dengan sesuatu, segala sesuatu. Itu menunjukkan menolak paham Mujassimah yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada fisiknya. Ada kakinya, ada tangannya. Nah. Wa huwas samiul basir itu menolak paham Mu'attilah. Mu'attilah itu artinya kaum yang menafikan sifat Tuhan. Tuhan itu tidak ada sifatnya. Tuhan itu cuma wujud. Yo. Wujud, kalau Bapa berkuasa itu kekuasaannya itu bukan sifatnya, tetapi zatnya. Itu Mu'tazilah tuh. Tuhan itu Maha mengetahui. Tapi bukan dengan sifat mengetahui, tapi dengan zatnya. Nah, itu yang dikritik oleh Asy'ariyah bahwa kata Mu'tazilah, innallaha alimun wa ilmuhu dzatuhu. Sesungguhnya Tuhan itu Maha mengetahui. Ilmunya itu adalah zatnya. Dikritik oleh Asy'ariyah yang paham 20. Abu Hasan Al-Asy'ari dikritiknya. Apakah benar bahwa pengetahuan itu adalah Tuhan? Kata, innallaha alimun, Tuhan Maha tahu. Tahunya itu adalah zatnya. Pengetahuan itu adalah zatnya. Apakah betul Tuhan itu zatnya pengetahuan? Nah. Mana tadi? Dalam perbedaan metodologis, ulama salaf menggunakan takwil ijmali. Ini takwil ijmali tadi. Menyerahkan makna hakiki kepada Allah. Misalnya ketika berhadapan dengan ayat tentang tangan Allah, mereka cukup mengatakan, kami imani sebagaimana layak bagi Allah. Tuhan itu ada tangannya? Ada. Macam mana bentuknya? Anda tahulah. Selesai. Tafwid. Serahkan baik kepada Tuhan. Nah, kalau kita katakan Tuhannya tangannya seperti tangan manusia lah. Tangan manusia lah. Berarti ada 5 jari gitu. 5 jari seperti tangan manusia. Nah, kata tangan seperti tangan manusia itulah yang dibantah oleh ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un. Nah, laisa kamitslihi syai'un. Tangannya ada, tapi kata ulama salaf, tangannya ada. Macam mana tangannya? Ya tidak bila kaifa, tidak bila ditanyakan. Tidak ditanya-tanya lagi. Bertanya kata Imam Malik itu bid'ah. Nanyonyo, macam mana tangan itu? Jadi kalau dia benar-benar itu berarti kafir gitu. Iya, kalau ngatur tangannya seperti tangan manusia. Nah, kafir keluar dari Islam. Mukhalafatuhu lil hawadis. Ayat Quran ditolak. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak yakin dengan satu ayat Quran, maka berarti tidak meyakini seluruh ayat Quran. Walaupun satu ayat. Menolak seluruh Quran. Nah. Jadi kita kan ada tangan Tuhan, Tuhan menyebutnya ada tangannya. Tapi macam mana tangannya? Kata ulama salaf. Apa katanya itu? Bila kaif. Tidak bisa dikatakan macam mana tangannya itu. Nah, kata ulama khalaf, ulama belakangan katakan itu bukan tangan, itu kekuasaan, kudrahnya. Ada kudrahnya, ada. Tuhan bersifat punya kudrah yang berbeda dengan kudrah manusia. Nah. Sedangkan ulama khalaf menggunakan takwil tafsili. Tafsil tadi.
Jadi kalau ijmali lawannya tafsili, ijmali global. Kalau tafsili itu apa namanya? Tafsili itu artinya detail. Misalnya menafsirkan tangan sebagai kekuasaan Allah. Argumen rasional ulama